Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sesuai jadwal kita bisa melakukan meeting meskipun secara online, bertemu antara pihak sekolah dengan orang tua wali beserta siswa-siswi SMK Negeri 7 Semarang untuk sosialisasi uji coba pembelajaran tatap muka. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai acara kegiatan pada pagi siang hari ini. Yang pertama, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberikan kelancaran dalam kegiatan pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai, menginjak acara yang kedua, langsung saja yaitu sosialisasi uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Kepala SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Dr. Andes Samiran MT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang pada pagi ini kita dipertemukan dalam acara sosialisasi pembelajaran tatap muka tahap 2 kepada para orang tua dan siswa yang ditunjuk, yang terpilih untuk mengikuti dan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM pada sesi perluasan pertama. Uji coba kemarin sudah dilaksanakan, yang pertama tanggal 5 sampai 16 April. Sekarang sesi perluasan yang pertama. Alhamdulillah kemarin dianggap berhasil, maka kita ditunjuk untuk dapat melanjutkan dengan perluasan. Perluasan di sini adalah penambahan jumlah peserta yang diuji cobakan untuk masuk tatap muka. Kalau yang pertama hanya maksimal 110, sekarang bisa 2 kali lipatnya. Dan sebetulnya bisa masuk bersama-sama 2 kali lipatnya itu. Yang saya hormati kawan-kawan manajemen, kawan-kawan guru, karyawan SMK 7 Semarang, yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua siswa yang terpilih untuk PTM, dan yang saya cintai, saya banggakan, saya harapkan anak-anak saya yang luar biasa, kelas 2 maupun kelas 3 atau kelas 11 dan kelas 12. Selamat datang di forum ini. Insya Allah kita akan bincang-bincang masalah pembelajaran tatap muka pada perluasan uji coba yang pertama. Izinkan saya share screen. Ya. Sosialisasi PTM tahap 2 atau perluasan PTM tahap 1 SMK Negeri 7 Semarang 25 April 2021. Tahapan pembelajaran tatap muka sebetulnya sudah dimulai sejak September sampai Oktober 2020 yang namanya simulasi PTM. Diikuti oleh 36 SMA dan SMK di Jawa Tengah. Kemudian dikatakan tidak sukses itu 2,77 atau satu sekolah yang waktu itu gempar sekali, SMK Negeri Jawa Tengah yang hampir seluruh warganya terpapar COVID sehingga oleh Pak Gubernur untuk dihentikan. Kemudian ketika Pak Menteri menyampaikan untuk uji coba mulai Januari, maka Jawa Tengah juga berinisiasi bangkit kembali
untuk melaksanakan uji coba dalam rangka persiapan agar tanggal 12 Juli 2021 masuk pertama sekolah tahun ajaran baru sudah tidak gagap lagi ketika kita harus memasukkan siswa-siswanya meskipun secara bertahap dan tidak sampai 100%. Nah, hari kemarin sudah 5 sampai 16 April ini 2021 ada SMP, SMA, SMK dan MA. Itu kemudian setelah dievaluasi tanggal 19 sampai 23, tanggal 26 April besok hari Senin sampai tanggal 7 Mei kita perluasan uji coba tahap 1, yaitu penambahan sekolah dan penambahan siswa bagi pelaksana PTM. Setelah dievaluasi nanti kalau memang berhasil maka 12 Juli perluasan tahap kedua, ya, perluasan tahap kedua. Ini strategi pelaksanaannya tatap muka selektif. Artinya kita seleksi, sekolah-sekolah pun diseleksi oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang diagendakan ditunjuk untuk melaksanakan tatap muka. SMK 7 pun mengadakan seleksi siapa gurunya, siapa muridnya yang harus uji coba. Untuk siswa tahap pertama kemarin maksimal 110, tapi kita hanya 104 yang kita tunjuk. Itu pun relatif hanya 102 yang bisa masuk. Kemudian bertahap, ya. Jadi ada tahap kemarin tahap simulasi, kemudian tahap uji coba dan tahap perluasan uji coba. Terbatas. Peserta didiknya terbatas hanya sekian jumlahnya. Untuk yang sekarang ini hanya maksimal 220. Kemudian bergilir. Jadi jadwal pelajarannya digilir. Misalnya kelompok 1 hari Senin, kelompok 2 hari Selasa, kelompok 3 hari Rabu, dan seterusnya. Dengan cara tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga ada SOP penanganan kasus apabila terjadi keterpaparan COVID, ya. Kemudian kemarin Satuan Pendidikan uji coba PTM seharusnya ditunjuk yang pertama adalah 175 satuan pendidikan. SMA, SMK di 35 kabupaten kota, ya. Satu kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen belum mengizinkan adanya uji coba, sehingga Kebumen kemarin salah satu kabupaten yang tidak mengikuti uji coba. Satuan pendidikan yang membuat laporan kemarin untuk MA, SMA itu 100%, SMK baru 97,1% yang membuat laporan keterlaksanaan. Alhamdulillah SMK 7 Semarang membuat laporan full, sehingga mungkin ini ada SMK yang di Jawa Tengah yang tidak membuat laporan. Kemudian guru pada sekolah uji coba telah divaksin itu SMK 70,59%. Untuk SMK 7 insya Allah sudah 100% divaksin, kecuali yang memang tidak boleh divaksin karena berhalangan, misalnya karena sedang sakit keras atau sedang kondisi hamil. Kemudian ketatan siswa terhadap protokol kesehatan, menjaga jarak itu masih rendah di Jawa Tengah. Namun saya menilai di SMK 7 kita nilai sangat bagus dalam menjaga jarak. Apalagi para gurunya open, selalu mengingatkan kepada siswa yang lupa tidak menjaga jarak. Juga kepada kawan-kawan guru saling mengingatkan untuk tetap menjaga jarak. Memakai masker
sudah sangat bagus di SMK. Insya Allah SMK 7 untuk para siswanya tidak ada yang melepas masker, ya, selalu pakai masker. Guru-gurunya pun kita dorong juga untuk selalu pakai masker. Ya, insya Allah guru-guru SMK 7 sudah 100% memakai masker. Dan ketika ada yang lengah, lupa, misalnya kemarin, kita selalu ingatkan, saling mengingatkan guru satu dengan yang lain. Kemudian ketaatan siswa terhadap protokol kesehatan mengurangi mobilitas, lalu lalang. Insya Allah di SMK 7 siswanya sangat tertib, sehingga tidak ada mobilitas, tidak ada lalu lalang, tidak ada kunjungan sana, kunjungan sini, tidak. Apalagi ketika masuk pintu gerbang, setelah dicek langsung masuk bengkel untuk pembelajaran. Dan insya Allah tidak ada lalu lalang mobilitas siswa ke sana kemari. Keaktifan siswa terhadap laporan aplikasi harian ini ternyata terkendala banget, karena siswa harus belajar, tapi setelah belajar harus mengisi laporan di aplikasi, dan banyak siswa yang tidak mengisi, ya, sehingga survei tentang keterlaksanaan laporan dari siswa sangat kecil. Karena itu mohon pada anak-anak besok, pada orang tua mau diingatkan anak-anak untuk mengisi laporan setiap harinya, meskipun sudah tidak di sekolah. Misalnya sudah sampai di rumah, silakan saatnya senggang diisi laporan di aplikasi HP-nya, di internetnya, ya. Jangan sampai melebihi jam 12 malam. Gitu. Kemudian rekomendasi pelaksanaan uji coba PTM dapat dilanjutkan pada uji coba tahap kedua dengan penambahan jumlah peserta didik. Ini dari Kepala Dinas. Untuk perluasan PTM perlu dilakukan percepatan vaksinasi bagi guru dan tendik, disertai dengan pemberlakuan prokes yang ketat, protokol kesehatan yang ketat. Insya Allah SMK 7 Semarang sudah semuanya divaksin, bahkan sudah 2 kali. Pengendalian disiplin perilaku bagi siswa, guru, dan tendik perlu lebih diperketat untuk mencegah penularan di lingkungan satuan pendidikan. Insya Allah ini kita perketat. Dan ini dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, ketaatan terhadap prokes harus 100%. Alhamdulillah insya Allah SMK 7 100%. Bagi yang belum dilengkapi dulu tidak dengan penambahan jumlah peserta didik. Nah, kita sudah diperkenalkan untuk penambahan peserta didik dari 110 jadi 2 kali lipat. Ini artinya kita sudah dipercaya bahwa ketaatan terhadap protokol kesehatan kita sudah sangat bagus. Dalam hal vaksin untuk siswa memang belum direkomendasi karena belum ada hasil penelitian untuk anak di bawah 18 tahun. Sehingga teman-teman para orang tua mohon maaf, tidak perlu harus divaksin dulu anak-anaknya, tapi cukup guru-gurunya, ya, cukup guru-gurunya dan tenaga karyawan. Itu tahap kedua dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka asesmen kesehatan. Ya, kami selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang, dengan Puskesmas yang terdekat yang sudah kami MOU, ya, kerjasama. Insya Allah dalam segi kesehatan kita terpantau dan didampingi. Hari pertama pun diusahakan besok kita akan menghadirkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kota Semarang, untuk bisa memberikan arahan-arahan kepada anak-anak kita. Kemudian dari PLT Kepala Dinas, 5-16 April PTM sudah selesai. Kemudian tahap 2 perlu ikut lagi dengan komitmen 5M maksimal. Jadi yang 5-16 April melaksanakan PTM, maka tahap 2 perlu ikut lagi. Seperti kita ini tanggal 26 April sampai 7 Mei. Kemudian memperbaiki sarana prasarana dan fasilitasnya. Insya Allah kami secara merayap akan meningkatkan sarpras dalam rangka pencegahan COVID-19.
Rencana PTM Sekondari Semarang untuk yang periode kedua ini atau tahap perluasan tahap pertama kelas 12 dan kelas 11. Kalau kemarin kelas 10. Kelas 12 dan kelas 11 ya. Jumlahnya kelas 12 112 siswa dan yang kelas 11 108 siswa, jadi seluruhnya 220 siswa. Persis seperti rekomendasi awal. Kalau yang awal maksimal 110, maka yang kedua ini 2 kali lipat sehingga 220 ya. Kemudian mungkin nanti kita skenario minggu pertama kelas 12, minggu kedua kelas 11. Sebetulnya bisa masuk secara bersama-sama, tapi kita sementara masih mengambil yang resiko terkecil supaya lebih aman. Tapi mudah-mudahan ini nanti ada skenario masih bisa kita tinjau. Jangan-jangan hari-hari terakhir kita masukkan seluruhnya. Hari terakhir kita masukkan seluruhnya sejumlah 220 anak. Atau 2 hari terakhir misalnya kita masukkan seluruhnya. Protokol kesehatan, saya mohon kepada anak-anak dan para orang tua saat di rumah itu juga tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, seperti cuci tangan, sebisa mungkin pakai masker, apalagi kalau keluarganya ada yang terindikasi. Ya, itu wajib pakai masker. Di jalan pun menjaga, menetapkan protokol kesehatan, apalagi di sekolah. Karena yang dipantau sekarang habis-habisan adalah yang di sekolah. Ya, sehingga nantinya sekolah tidak dijadikan alasan sebagai klaster baru penularan COVID. Tetap jaga 5M, pakai masker, mencuci tangan, tetap jaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tidak dihilangkan mobilitas, tapi dikurangi. Ya, itu. Nah, kunci sukses untuk sekolah melaksanakan PTM adalah sekolah menyiapkan. Maka, mohon maaf, hanya anak-anak yang sekarang ada di sini dan ditunjuk itu yang sekarang ditunjuk karena kami siapkan sedetail mungkin dengan yang pertama adalah ada izin dari orang tua. Yang kedua, tidak komorbid, artinya tidak memiliki penyakit bawaan karena resikonya lebih tinggi. Yang ketiga, jaraknya lebih dekat, kemudian memakai kendaraan sendiri atau di antara orang tua atau jalan kaki atau bersepeda. Ya. Dukungan orang tua itu sangat utama ya, supaya PTM tahap kedua ini atau pelaksanaan tahap pertama sukses. Siswa, guru, dan karyawan mematuhi protokol kesehatan. Tujuan utama atau target utama daripada PTM ini yang sekarang ini adalah kita tetap selamat dan sehat, tidak terpapar COVID, tidak ada klaster baru. Karena itu kepada para orang tua, ayo kita dukung, mari kita dukung anak-anak kita, sekolah kita agar sukses. Mohon untuk bisa diingatkan selalu, dan kepada anak-anak juga saya ingatkan, dari rumah langsung ke sekolah, dari sekolah setelah selesai langsung kembali ke rumah, kemudian bersih-bersih, barulah itu dikatakan sukses nantinya, tidak terpapar. Jadi di sekolah juga menjaga, di jalan juga menjaga, jangan sampai mampir-mampir ya. Apalagi misalnya harus naik kendaraan umum. Karena yang sudah di sini ini adalah yang melaporkan tidak menggunakan kendaraan umum. Nanti kalau ketahuan kok menggunakan kendaraan umum, kami akan batalkan anak-anak yang seperti itu,
bisa diganti dengan yang tidak menggunakan kendaraan umum atau tidak diganti sama sekali. Insya Allah guru dan karyawan kami siap. Ya, ini anak-anak dan teman-teman, dan sebagai sebagai tambahan nanti mohon kepada mungkin Pak Daniel atau Pak Komar untuk bisa memutarkan nanti video new normal supaya bisa menjadi pedoman bagi anak-anak bagaimana berjalan dari rumah sampai ke sekolah, kembali ke rumah lagi. Alhamdulillah sekarang dalam puasa maka tidak usah membawa bekal ya, karena memang tidak diizinkan kecuali anak-anak yang tidak puasa atau agama lain atau biasanya yang berhalangan puasa, silakan bawa bekal sendiri dari rumah. Atau saya coba putarkan ya sekitar 6 menit. Ini berangkat dari rumah, anak-anak kita membawa bekal sendiri, minum, makan dari rumah karena kantin ditutup. Ini naik kendaraan sendiri, tidak naik kendaraan umum. Mohon maaf belum di-share, Pak. Oh, belum di-share ya? Oh iya, sebentar. Sudah Pak, nih. Belum, Bapak belum muncul. Belum muncul ya? Tetap belum muncul? Sudah muncul, Belum, Pak. Bapak. Tempat saya belum, Bapak. Belum muncul. Pak. Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Dereng. Oh, Sudah, Pak. oh, ada yang sudah. Ya, saya sudah, Pak. Belum, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum, Pak. Kenapa ini ya? Ini mungkin yang lebih jago Pak Komar nanti bisa, atau Pak Daniel bisa menyampaikan. Masih ada yang belum dapat melihat? Belum muncul. Belum, Pak. Belum. Kita Belum, Pak. Oke, coba Pak Daniel bisa menyampaikan, Pak Daniel. Supaya anak-anak bisa melihat, atau yang punya filenya. Om Komar punya filenya? Punya Komar filenya. Enggak, yang punya ini video awal dulu ya Pak Sam? Iya betul Pak.
Yang saya kirim ke Pak Daniel itu. Dari Mas Dan aja biasanya lancar ya. Oke. Sampun Pak, sampun. Ya Pak. Oh hilang lagi. Sudah muncul Pak. Sudah muncul. Iya Pak. Muncul Pak. Oh, belum tak setel malah sudah muncul. Ya Pak. Sudah Pak. sudah putus-putus. diputar Pak Komar Bapak. Sudah diputar Pak Komar Bapak. Dari putar Pak Komar. Oke. Oke. Ya. Oke, ya. Nah, ini dari rumah sudah makan bekal dan jangan lupa maskernya, juga hand sanitizer-nya. Di jalan kaki atau naik kendaraan sendiri, dan tidak boleh berboncengan ya. Kemudian ketika sampai sekolah dicek suhu tubuhnya. Kalau tidak melebihi 37,3 derajat dipersilakan masuk, tapi kalau melebihi 37,5 derajat, kalau sekarang sudah 37,3 derajat ya sekarang ini, itu kalau melebihi 37,5 maka dipulangkan, tidak boleh ke sekolah dulu. Atau yang 37,3 kita coba untuk diistirahatkan di tempat peristirahatan sementara supaya nanti bisa mengendapkan atau mudah-mudahan bisa turun suhu tubuhnya. Tapi kalau tidak segera turun, kita pulangkan. Ini juga cuci tangan setelah diukur suhu tubuhnya, baik guru maupun siswa. Kipasin. Kipas. Ini berhenti apa gimana? Oke. Ini kalau sudah di kelas ya, siswanya hanya sedikit. Untuk yang sekarang ini hanya maksimal 14. Ini kebetulan di ruang teori. Tapi untuk yang sekarang ini, 7 coba sekarang ini, nanti akan dilaksanakan di bengkel, di ruang praktek. Sehingga lebih luas lagi. Tetap jaga jarak, pakai masker, ya boleh diizinkan untuk ke belakang. Insya Allah di beberapa bagian, beberapa titik SMK 7 sudah ada wastafelnya yang dilengkapi dengan sabun cuci tangan. Ya, ini selesai maka insya Allah ruangannya disterilkan dengan cairan desinfektan. Ini muncul suara nggak Pak Komar? Kalau nggak di skip aja. Nah, ini ada yang sebelum ini Pak, sebelum ini ada yang olahraga Pak, kajian olahraga. Ini di perpustakaan ya, ini di bengkel, ini di UKS.
Kemudian kalau ada masalah-masalah keterpaparan di sekolah, kita punya tim Satgas yang sigap untuk segera dilarikan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kurikulumnya kita susun, kurikulum yang esensial saja, yang penting-penting. Nah, kemudian setelah pulang, langsung pulang sendiri, langsung ya, di sampai rumah. Tidak mampir-mampir, jadi mengurangi mobilitas. Nah, itu langsung cuci, masuk kamar mandi, dilepas, cuci baju, itu anak-anak. Nah, selesai. Jadi, nyun tolong Bapak Ibu orang tua siswa setelah pulang dari sekolah langsung dibersih-bersih di rumah ya. Setiap hari hanya satu seragam Bapak Ibu. Setiap hari diharapkan ganti seragam. Nanti monggo Pak Sadar dan Bu Titik untuk bidang kurikulumnya, Pak Sadar untuk Satgas COVID-nya bisa menambahi bagaimana nanti skenario dari uji coba tahap kedua atau perluasan tahap 1 ini. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada kebermaknaan dan mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Samiran MT yang telah menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk perluasan tahap kedua ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ibu orang tua siswa dan siswa-siswi SMK Negeri 7 Semarang, untuk melengkapi penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah, berikutnya akan ditambah dengan penjelasan-penjelasan lain. Yang pertama dari Ketua Satgas COVID kepada Bapak Sadar Junedi Esos, kami persilahkan. Monggo Pak Sadar. Ya, terima kasih Pak Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Dr. Andes Samiran MT, Bapak Ibu Guru Satgas dan juga seluruh pengajar dan manajemen SMK Negeri 7 Semarang. Baiklah, tidak berlama-lama, tidak lupa kami sapa selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu orang tua siswa, sekaligus juga putra-putri anak-anak kami, siswa-siswi SMK 7 yang terpilih, terseleksi menjadi peserta atau siswa yang melaksanakan PTM tahap 2 ini. Baik, yang pertama ingin kami sampaikan Bapak Ibu adalah untuk evaluasi yang kemarin sedikit, bahwa untuk kegiatan yang sifatnya sebentar ini ada. Ya. Gimana Bapak? Ada yang masalah ini punya saya? Kok? Lanjut Pak, enggak apa-apa. Ya. Speakernya saja agak kresek-kresek. Ya. Sekarang ini gimana Pak? Jelas ya? Monggo lanjut mawon. Jelas Pak. Oke. Yang pertama adalah evaluasi atau hasil dari evaluasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, bahwa SMK Negeri 7 yang telah diberi tugas pada pembelajaran tatap muka tahap 1 telah berhasil berjalan dengan baik, dinilai sukses, sehingga berkembang ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini mohon bantuan dari Bapak Ibu orang tua siswa
Karena pada hakikatnya pembelajaran tatap muka yang saat ini ada tahap 1, tahap 2 uji cobanya itu untuk persiapan pada saat nanti bulan Juli. Bulan Juli itu adalah bulan tahun ajaran baru di mana sekolah akan dibuka. Tentunya tidak terlalu besar jumlah pesertanya, makanya ini ada satu perluasan-perluasan. Nah, SMK 7 diberi tugas agar dapat melaksanakan pembiasaan agar tidak gagap. Makanya anak-anak kelas 1 sudah kemarin ya, kelas 2 minggu depan, untuk minggu besok itu kelas 3. Jadi ini bertahap. Untuk Bapak Ibu orang tua, mohon bantuannya, supportnya, serta izinnya. Sehingga anak ini dalam mengikuti PTM ini harus dikuatkan, karena bagaimanapun kita ini berjuang bersama-sama agar di dalam pelaksanaan PTM ini SMK 7 dapat dinilai dengan baik karena telah melakukan prokes atau protokol kesehatan 5M dengan baik, tidak ada kasus yang mencuat atau menjadi klaster, Bapak Ibu gurunya juga bekerja dan tidak mendapati kasus COVID dan sebagainya. Dengan demikian SMK 7 recommended atau bisa ya melaksanakan tatap muka bulan Juli dengan ketentuan tertentu. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih atas segala support dari Bapak dan Ibu orang tua siswa. Nah, kenapa sekolah kita ini dinilai baik? Indikatornya salah satunya adalah kita tidak mendapati satu kasus ya tentang COVID. Yang kedua, hasil pantauan SMK 7 telah melaksanakan pembelajaran tatap muka ini sesuai dengan prokes dan dapat memberikan pembelajaran pada siswa dengan lancar. Yang kedua, indikator yang kedua adalah kesiapan dari sekolah. Kesiapan dari sekolah yaitu dengan sarpras yang memadai, walaupun setelah kita dinilai bagus, untuk ke depan ini rencana sedang kita laksanakan, sedang by proses, yaitu penambahan sarpras. Salah satunya adalah penambahan wastafel, penambahan sarpras lainnya seperti banner dan MMT, kemudian juga untuk penanda atau label prokes dengan cara pengecatan, pengadaan rambu-rambu atau tanda-tanda arah gitu untuk memudahkan kita di dalam beraktivitas di sekolah. Kemudian untuk SOP dari semua lini, alhamdulillah SMK 7 telah dinilai dengan baik Bapak Ibu. Jadi prokes ini dituangkan dalam SOP, semua lini unit kerja memiliki SOP yang diminta oleh dinas terkait. Contohnya SOP perpustakaan, SOP administrasi pelayanan umum, SOP tentang UKS, SOP tentang pembelajaran di bengkel atau di ruang teori, kemudian SOP tentang kegiatan-kegiatan yang mencakup tentang pelayanan masyarakat. Jadi ini sudah ya kedaruratan misalnya dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu teknis pelaksanaan untuk anak-anak kita besok seperti apa. Secara umum kurikulum nanti akan disampaikan secara detail oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Titik Setiawati, MSI. Kemudian untuk pelaksanaan secara umum dari prokesnya, ini kebetulan saya diberi amanah oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi setelah ini mohon izin kepada orang tua siswa, Bapak Ibu semuanya, siswa besok datang ke sekolah ya. Ini tadi share screen saya kok ada masalah, ini saya kurang tahu, kurang support atau gimana ini share screen saya ini.
ya, tidak bisa di share ini. Yang penting nanti lewat wali kelas akan saya share screen. Yang pertama adalah kedatangan. Besok pembelajaran dimulai jam 8. Namun karena ini hari pertama untuk kelas 3, tolong 7:30 untuk hari pertama ini, khusus 7:30 kita adakan semacam pengarahan di lapangan terbuka, di lapangan sepak bola. Pagi 7:30 kita mulai. Oke, jadi sebelum masuk kelas, begitu nanti masuk, prokes atau di parkir, cuci tangan, di termogan dulu nanti, kemudian langsung menuju ke lapangan langsung saja, ya, untuk menerima pengarahan secara jelas. Kemudian setelah itu selesai jam 8 baru pembelajaran. Di sana nanti pembelajaran memakai seragam untuk hari pertama OSIS, ya, OSIS putih-putih dengan rambut yang sudah dirapikan. Karena ini kelas 3, tolong tunjukkan kepada Bapak Ibu kalian, Bapak Ibu guru, kalian tetap memiliki satu semangat dan disiplin, walaupun sudah lama tidak bersekolah tatap muka. Tolong rambut dipastikan rapi, ya, seperti aturan ada di sekolah kita SMK Negeri 7 Semarang. Untuk itu mohon wali kelas dan KKK untuk dapat lebih men-stressing lagi kerapian anak-anak kita kelas 12 yang akan magang atau prakerin. Yang selanjutnya yaitu tentang kesiapan menuju ke sekolah. Bagi yang muslim tentunya sahur yang maksimal, ya, yang banyak gitu, bergizi. Kemudian bagi yang tidak berpuasa, sarapan jangan sampai lupa, ya. Tidak perlu kalian nanti bingung nanti membawa pakaian rukuh atau sajadah atau apa, karena selesainya jam 10 dan setelah itu langsung pulang, tidak ada aktivitas di sekolah. Isi dari tas Anda ini, anak-anak, tolong ada hand sanitizer untuk pribadi, ya, hand sanitizer untuk pribadi, agar kebutuhan hand sanitizer itu tidak serta-merta kalian mengandalkan sekolah saja. Satu, kamu harus keluar, kamu harus, ya, mencari, ya, walaupun di sekolah kita disediakan di beberapa sudut, ya, mencukupi, tapi kamu bawa cadangan masker, ya, cadangan masker. Kalau toh ada bekal, tolong, ya, bawa sendiri dari rumah yang tidak puasa. Karena ini puasa, ya, jadi mungkin bekal jarang dibawa. Begitu, dan diharapkan nanti seragam hariannya dibicarakan dengan guru praktek masing-masing jurusan. Untuk hari pertama putih-putih, ya, putih-putih OSIS, ya, jangan lupa putih-putih OSIS untuk hari pertama. Mungkin dengan membawa wearpack lah, ada apa-apa di dalam tas. Kemudian untuk selanjutnya persiapan kita untuk PTM tahap 2 ini, PTM tahap 2 ini yang terakhir ini, ya, untuk Bapak Ibu guru juga, orang tua siswa dan siswa, jika ada pengumuman tentang pengisian link laporan tentang PTM tahap 2 ini secara periodik, monggo sareng-sareng diisi. Karena ini salah satu indikator keberhasilan kita dalam PTM, dalam pembelajaran tatap muka. Ya, jangan sampai sekolah kita tidak melaporkan. Jadi semua unsur. Nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Ngisi link itu siswa, terutama hukumnya wajib nih, siswa mengisi link laporan, ya, diisi sebagaimana mestinya, jangan sampai mengada-ada, ya, jangan sampai mengada-ada. Kemudian untuk
akhir dari saya menyampaikan ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini tahap 1 dan tahap 2 yang akan datang ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah ini betul-betul dicamkan dan dilaksanakan. Untuk para pengantar Bapak Ibu, salah satu supportnya yaitu kalau tidak pakai motor sendiri diantar, Bu. Tapi juga dijemput. Mudah-mudahan ini bisa, karena untuk mengantar langsung pulang. Kalau menjemput biasanya kan sebelumnya. Menjemput tidak boleh di jalan raya, Bu. Tetapi harus masuk ke sekolah dan di situ disediakan titik penjemputan di dalam area sekolah. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, matur nuwun Pak Komar atas waktunya. Yang jelas untuk menuju Juli 2021 tahun ajaran baru, kita terus semangat berbenah ya dengan prokes budaya baru dan mematuhi rambu-rambu serta petunjuk yang ada di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Salam sehat, salam tangguh, tiada hari tanpa prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadar, tadi sudah menambahi beberapa hal dari yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya masih ada satu dari Bu Titik, monggo. Bapak Ibu orang tua siswa, wali siswa, apabila ada pertanyaan baik dari Bapak Ibu maupun dari putra-putrinya, mohon untuk bisa menyampaikan lewat chat maupun raise hand atau mengangkat tangan di media Teams. Nanti akan kami beri kesempatan untuk tanya jawab pada saat paparan sudah selesai. Selanjutnya kepada Bu Titik, monggo kami persilahkan Bu Titik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, peserta rapat, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa, dan yang saya cintai serta saya banggakan anak-anakku siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih kepada Pak Komar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menambahkan. Tadi sudah kita dengarkan bersama arahan dari Bapak Kepala Sekolah, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah maupun dari Bapak Sadar selaku Satgas COVID. Saya pikir sudah sangat-sangat lengkap. Di sini saya selaku Waka satu bidang kurikulum hanya menambahkan sedikit bahwa pembelajaran uji coba PTM tahap 2 ini dilakukan atau dilaksanakan sama jeda waktunya, yaitu 2 jam dari mulai jam 8 sampai dengan jam 10. Pada saat pembelajaran tatap muka, tadi sudah dijelaskan, prokes tetap harus dilaksanakan mulai dari pintu gerbang sampai masuk ruangan. Kemudian di dalam ruangan, Bapak Ibu wali siswa yang kami hormati, pembelajaran tatap muka akan direkam oleh tim IT, kemudian akan disiarkan live juga, sehingga anak-anakku yang ada di rumah juga bisa mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh masing-masing Bapak Ibu guru. Sehingga akan sama materi yang didapatkan, baik itu dengan PTM
atau di luringnya itu kan misalkan anak-anak praktek ya sungguhan mungkin dengan mesin-mesin misalkan. Tapi kalau di rumah nanti mungkin Bapak Ibu guru yang sedang mengajar bisa melaksanakan RPP yang esensial, sistem blended ya antara luring dan daring, sehingga di rumah anak-anak pun tetap akan diberi tugas sehingga sama-sama akan menyimak materi yang yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Nah, di sini yang Bapak Ibu guru kembali kami ingatkan bahwa jangan lupa setiap hari untuk mengisi jurnal harian atau yang nantinya akan kami gunakan sebagai supervisi dari hasil pembelajaran tiap hari. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga PTM 2 ini nanti juga bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala semua. Halo Bu Titi. Halo. Pak Komar, di layarnya Pak Sadar masih spotlight, mungkin bisa dimatikan. Oh, siap. Pak Sadar. Oh, sampun, J. Terima kasih. Sudah tidak, J. Bu Titik masih menyimak, sepertinya kehilangan sinyal, J. Baik, karena Bu Titik sepertinya ada kendala sinyal, untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, kalau ada tambahan dari Bapak Ibu guru atau ketua kompetensi kalian, monggo. Sambil menunggu Bapak Ibu yang akan menyampaikan, yang pertama ada pertanyaan ini dari siswa PASA Devi Nova Rifania. Ini beliau dia menanyakan PASA, ini jurusannya apa saya kurang tahu ini ya. Untuk daftar PTM bisa diganti tidak karena saya memakai angkutan umum. Kemarin waktu mengisi menggunakan sepeda motor dikiranya PTM untuk bulan Juli. Jika bulan Mei belum bisa karena belum membuat SIM dan tidak ada yang bisa mengantar jemput. Ini pertanyaan dari Pasa Devi Nova Rifania. Untuk pertanyaan ini monggo mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Samiran atau Pak Sadar. Monggo kami berikan waktu untuk menjawab, mungkin Pak Samiran atau Pak Sadar, Jih, monggo salah satu yang menjawab. Pak Sadar. Pak Sadar. Pak Pujo mungkin. Pak Pujo mungkin, monggo Pak Pujo. Halo Pak Pujo. Oke, matur nuwun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Ibu guru, serta orang tua, wali siswa, dan anak-anakku semua. Pertanyaan dari Devi, Pak Komar, terkait dengan perubahan kalau penggantian personel. Jadi pada dasarnya memang dasar kami memilih, dasar sekolah itu memilih dari siswa yang melaksanakan PTM itu memang salah satunya adalah alat transportasi, di mana alat transportasi anak itu yang salah satu yang diutamakan yaitu diantar jemput orang tua maupun motor. Nah, terkait dengan penggantian dan sebagainya, ini saya tanya dulu sebenarnya ini kelas 12 atau kelas 11. Kalau memang kelas 12, karena ini waktunya sudah sangat mepet, nanti tetap akan kami koordinasikan dengan jurusan. Kalau memang nanti
data ini sudah masuk ke cabang dinas, maka kami tidak bisa menggantinya. Tapi kalau memang nanti masih bisa dimungkinkan untuk mengganti, karena ini kelas 3, mungkin kami bisa mengganti karena urgensi dari PTM di kelas 3 ini sebenarnya untuk pembekalan anak di magang. Jadi kalau kelas 3 ini sebisa mungkin nanti ada penggantian siswa yang memenuhi syarat. Tapi jika pada satu daerah, pada satu kompetensi itu tidak ada yang memenuhi syarat lagi, maka kami tidak bisa menggantinya. Makanya nanti ini kelas 12 atau kelas 11 seperti itu. Kelas 11, Pak. Kelas 11. Yeah. Untuk kelas 11 kemungkinan karena pelaksanaannya minggu depan mungkin masih bisa diganti, tapi nanti bisa diganti dengan yang lainnya. Karena memang kami pihak dinas itu tidak boleh namanya angkutan umum. Jadi seperti itu Pak Komar, kami juga akan melihat dulu apakah penggantinya itu memenuhi syarat di data yang ada di sekolah. Kalau memang tidak, maka tidak bisa diganti. Jadi seperti itu Pak Komar. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun jawabannya Pak Pujo. Jadi begitu Mbak Rasa ya tadi. Karena kelas 11 nanti bisa langsung ke Pak Pujo, Japri, atau nanti mungkin oleh Pak Pujo akan diganti oleh siswa yang lebih memenuhi syarat karena tidak menggunakan angkutan umum. Berikutnya Bapak Ibu, monggo dari Bapak Ibu orang tua wali terutama atau dari siswa-siswi yang sudah terdaftar untuk mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka perluasan yang tahap kedua ini, silahkan bisa langsung on mic atau bisa raise hand, nanti bisa kami beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada pihak-pihak yang berwenang, baik kepada Wakil Kepala Sekolah, Ketua Satgas, maupun kepada Bapak Samiran langsung. Silahkan Bapak Ibu atau Mbak Mas siswa-siswi SMK 7 Semarang yang akan bertanya. Tidak ada. Dari Bapak Ibu atau dari Bu Winda, Pak Daniel, atau dari KKK ada tambahan, monggo mungkin yang Saya akan cukup, menyampaikan. Oh cukup, Saya cukup, Baik. Dari Bapak Ibu KKK ada yang akan menambahi, Pak Justi? Cukup? Pak Roji, cukup, Cukup, Pak. Cukup, baik. Oh ini dari Bu Rahayu, monggo Bu Rahayu akan menambahi dari Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Tenaga Listrik. Silahkan Bu. Nggih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Samir, Rahmat, Bapak Ibu peserta rapat pada hari ini, yang terhormat Bapak Ibu wali siswa dan semua siswa yang kami cintai. Kami tidak akan mengaturkan banyak yang akan saya sampaikan pada rapat hari ini. Hanya siswa kelas 12 TTL itu ada yang mengundurkan diri dan kami sudah menyampaikan ke Pak Pujo karena orang tuanya tidak mengizinkan disebabkan tetangganya ada yang terpapar COVID. Nah ini monggo kalau mau diganti, kemarin sudah saya tadi malam sudah saya sampaikan ke Pak Pujo, ini apakah sudah masuk ke dinas atau belum. Yang kedua, siswa kelas 11 ada yang mengundurkan diri dan dikarenakan rumahnya jauh dan transportasinya menggunakan BRT. Terus barusan ini tadi siswa kelas 11 TTL itu WhatsApp ke saya akan mengundurkan diri dikarenakan baju seragamnya sudah sesak dan sepatunya sudah sobek. Nah, ini barusan tadi jam 9 anak tersebut siswa kami WhatsApp ke saya. Nah, maka
dari 3 siswa ini saya sampaikan, saya aturkan ke dalam rapat forum. Mohon untuk pencerahannya dan Pak Pujo, Pak Sadar selaku Wakakesiswaan. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Yayu. Saya kira itu nanti dibahas internal nggih setelah rapat dengan orang tua, karena itu nanti tidak terkait dengan orang tua dan siswa langsung. Setelah ini kan ada rapat lagi. Matur nuwun Bu Yayu untuk informasinya. Bapak Ibu yang lain dari orang tua siswa ada lagi? Jika tidak ada, mungkin ada penutup dari Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Samiran. Monggo waktu kami persilahkan untuk mungkin jika akan ada yang disampaikan sebelum kami tutup. Monggo Bapak. Iya, terima kasih kepada teman-teman dan khususnya orang tua, anak-anak juga. Terima kasih tanggapannya. Jadi betul sekali kalian sudah berprakarsa untuk membatalkan diri karena naik kendaraan umum. Terima kasih banget, sehingga tidak ada yang tidak tepat nantinya, karena pemilihannya didasarkan pada salah satunya adalah tidak dengan kendaraan umum. Untuk yang kelas 3 maupun yang kelas 2 masih boleh diganti apabila memungkinkan. Waktunya nanti malam mungkin bisa atau setelah ini bisa kita substitusi ya, yang tadinya tidak siap sehingga diganti dengan yang siap atau yang memenuhi syarat. Kayak tadi yang tetangganya terpapar COVID, bagus sekali, jadi harus menghindari terpaparan sehingga harus di rumah ya. Monggo tidak apa-apa. Dan Pak Pujo untuk bisa dan Pak Sadar bisa menggantinya dengan yang lain. Bu Yayu, terima kasih informasinya, untuk bisa dilanjutkan nanti oleh Bu Yayu dan tim COVID, tim Satgas COVID ya, untuk bisa menggantikan apabila masih ada yang disubstitusi ke situ. Insya Allah masih ada waktu. Dan itu ya. Kemudian bila tidak ada, ya yang paling mendekati, yang pasti tidak menggunakan kendaraan umum. Yang pasti tidak menggunakan kendaraan umum. Kayaknya masih banyak, karena yang kita ambil hanya sekitar berapa ini, 200 kan dari 2.500. Itu berapa persen saja ya. Mudah-mudahan masih bisa lah yang memenuhi syarat itu. Terima kasih, dan kepada teman-teman manajemen 1 dan 2, setelah ini mohon bisa tetap di sini untuk kita bicara yang lain. Gitu Pak Komar. Matur nuwun Pak Samiran. Bapak Ibu orang tua siswa beserta siswa-siswi serta Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMK 7 Semarang, demikian tadi acara sosialisasi uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 atau perluasan khususnya di SMK Negeri 7 Semarang. Kembali saya menggarisbawahi terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali beserta siswa-siswa yang menginfokan tujuan kita adalah berjalannya pembelajaran yang baik dan lancar, tetapi yang utama adalah kesehatan. Untuk itu, apabila siswa-siswi yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka menemui hal-hal yang bisa berpotensi penyebaran COVID-19, mohon seperti beberapa yang sudah menyampaikan tadi, bisa menyampaikan kepada Satgas COVID, lebih baik kita mencegah daripada nanti kita menangani yang sudah terlanjur tersebar. Saya yang ditugasi membawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kegiatan siang pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu orang tua wali, kami mohon untuk bisa meninggalkan room beserta putra